Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Honorer tak diberhentikan, tak ada PHK, juga tidak membebani anggaran negara. Menpan RB siap angkat jadi PNS. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu honorer tak diberhentikan, tak ada PHK, juga tidak membebani anggaran negara. Menpan RB siap angkat jadi PNS. Simak informasinya baik-baik. Lengkongayobandung.com. Formula penyelesaian permasalahan honorer terus digodok pemerintah demi menentukan nasib pegawai non-ASN di masa depan. Apalagi saat ini menjelang isu penghapusan status honorer, pemerintah kini sedang gencar-gencarnya mencari solusi dan opsi terbaik untuk penyelesaian tenaga non-ASN tersebut. Beberapa opsi penyelesaian honorer sudah ada dan sudah disiapkan pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Namun pihaknya terus mengkaji lebih dalam demi menemukan titik terang, jalan tengah dan opsi terbaik terkait permasalahan tenaga honorer agar saling menguntungkan semua pihak. Menteri Anas membenarkan bahwa pihaknya akan menghindari kebijakan pemberhentian massal atau PHK kepada tenaga honorer ketika penghapusan tenaga non-ASN di November 2023 tiba. Presiden Jokowi berpesan kepada Anas agar mengkaji dengan lebih teliti untuk memutuskan solusi permasalahan honorer yang akan berpengaruh pada 2,3 juta pegawai di beberapa daerah instansi pemerintahan. Anas menegaskan bahwa honorer bukan diberhentikan, bahkan tidak ada rencana pemberhentian di November 2023 nanti. Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah meramu opsi konkret menangani permasalahan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Mengingat pegawai honorer jumlahnya sangat banyak saat ini, istilah honorer beberapa ada yang menyebutkan dengan istilah pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Apapun itu, Menteri PAN-RB akan berupaya terus mencari solusi terkait nasib kepegawaiannya di masa depan. Lalu kemudian hasilnya nanti akan ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun telah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR RI secara garis besar dari pembahasannya itu yakni mencari titik berat jalan tengah terbaik untuk semua pihak. Artinya tidak ada pembengkakan anggaran maupun menghindari PHK honorer. Poin dari diskusi dengan berbagai pihak tersebut, menurut Anas, yakni tidak ada PHK, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada istilah non-ASN atau honorer, itu yang sedang ia upayakan. Lantas apakah honorer akan langsung diangkat menjadi PNS? Hal itu pun tidak dimungkinkan oleh Menteri Anas lantaran akan sangat membebani anggaran dan mengalami pembengkakan. Dalam kesempatan yang berbeda, Anas pernah menyampaikan bahwa tenaga pendidikan dan kesehatan yang masih berstatus sebagai pegawai honorer akan menjadi prioritas dalam penanganannya oleh pemerintah di 2022 sampai 2023. Honorer tenaga kesehatan dan pendidikan tersebut akan diberikan ruang untuk mengikuti seleksi CASN yang diantaranya untuk formasi calon pegawai negeri sipil CPNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bahkan ia meyakinkan bahwa saat ini program pengangkatan tersebut sudah berjalan dan sesuai dengan prioritas pendidikan maupun kesehatan. Itu merupakan salah satu upaya langkah konkret solusi honorer menurutnya. Sebanyak 700.000 formasi sudah disiapkan pemerintah demi mengisi kekosongan tenaga honorer kesehatan
maupun pendidikan pada saat itu. Akan tetapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya sebanyak 400.000 orang. Ke depan ia berharap agar pemerintah daerah bisa mengusulkan formasi P3K untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di tahun 2024 pun Anas sudah menyiapkan formasi yang jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ada total 1 juta formasi yang disiapkan untuk menjadi CASN di 2024. Rencananya Menteri Pan-RB tersebut akan mengumpulkan beberapa bupati dan wali kota di seluruh Indonesia agar menemukan opsi terbaik jalan keluar nasib honorer. Karena menurutnya peran honorer ikut memberikan andil dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintah. Informasi selanjutnya kami kutip dari laman website jpnn.com. Informasinya yaitu Said sebut surat Menpan RB dan PKN membunuh karakter K2. Simak informasinya baik-baik. jpnn.com Jakarta, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Maluku Utara Said Amir ikut mempertanyakan lahirnya surat Menpan RB dan PKN dalam waktu yang hampir bersamaan. Surat Menpan RB tanggal 14 Maret soal pengadaan ASN 2023 baik CPNS maupun P3K, surat PKN tanggal 10 Maret soal pendataan non-ASN yang ditunjukkan kepada 120 instansi pusat dan daerah yang belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Kedua, surat tersebut pun dinilai Said saling berkaitan erat. Sebelum pelaksanaan seleksi P3K 2023, data honorer harus dibereskan terlebih dahulu. Sayangnya menurut Said, dalam surat Menpan RB tentang pengadaan ASN 2023, baik PNS maupun P3K tentunya malah mematikan honorer K2. Memang dibuka formasi CPNS dan P3K, tetapi formasinya dibatasi. Pemerintah masih fokus kepada guru dan tenaga kesehatan, tenaga teknis belum diprioritaskan, kata Said kepada jpnn.com Minggu 19 Maret 2023. Dia juga menilai Menpan RB Azwar Anas gagal fokus menyelesaikan honorer K2 sumber daya alam yang masuk database PKN pusat dan selalu membuat gaduh, bahkan cari panggung menghadapi pemilu 2024. Pemda-pemda pun menurut Said setengah hati dalam penyusunan data honorer. Itu karena para bupati, wali kota, dan gubernur dilematis untuk mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Pemda takut keluar uang banyak. P3K itu kan program pusat, ucap dia. Said berpendapat apa yang dilakukan pemerintah saat ini semuanya mengarah pada kepentingan politik 2024. Janji-janji yang diucapkan Menpan RB Azwar Anas dalam berbagai kesempatan seperti memberikan angin segar kepada honorer K2. Nyatanya regulasi yang dibuatnya membunuh honorer K2. Semua regulasi PHP honorer K2 sudah kenyang dengan janji pemerintah. Apalagi banyak kepala daerah cari panggung menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Tuturnya, dia mengingatkan honorer K2 untuk hati-hati menghadapi janji-janji para politikus busuk ketika butuh suara teriak-teriak membela kepentingan wong cilik. Begitu sudah terpilih lupa honorer K2. Mereka menikmati kehidupan mewah, honorer hidup dalam kesengsaraan, pungkas Said Amir. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.